satu bang. Di bawah ini, di bawah ini, yang di bawah, yang di bawah. Castior. Yuk. Iya. Di bawah sedikit, yuk. Pas itu. Apa? Mantap. Oke, pas. Pada senja, yang hening, ketika matahari hampir meredup di ufuk barat, sebuah perkebunan terpencil menjadi saksi bisu dari kejadian yang akan membawa kita dalam perjalanan mendebarkan. Selamat datang, teman-teman, dalam kisah penuh misteri dan ketegangan, di mana kita akan menjelajahi jejak langkah petualangan yang tak terlupakan. Pukul 19.20 malam, suasana malam mulai menggelap di perkebunan yang dikelilingi oleh hutan lebat. Seorang warga penduduk asli datang dengan hati berdebar ke pos penjagaan kami. Dengan wajah penuh kekhawatiran, dia melaporkan peristiwa yang mengejutkan. Ia mendengar 4 kali suara tembakan memecah kesunyian malam di area perkebunannya. Riak-riak ketakutan merebak di tengah masyarakat yang tiba-tiba tidak berani lagi melangkah ke kebun mereka sendiri. Dalam kegelapan malam, warga memberikan keterangan rinci tentang kemungkinan posisi pelaku penembakan. Pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, warga tersebut pulang dengan perasaan gelisah. Namun, tidak menyerah begitu saja, dia bangun kembali sebelum fajar menyingsing. Pukul 5.30 pagi, kami sekelompok tim yang terlatih bersiap-siap untuk mengungkap misteri di balik suara-suara mengerikan tersebut. Tiba di lokasi, hutan lebat menyambut kami dengan cahaya remang-remang yang tertembus di antara pepohonan. Saya melangkah maju, mencermati sekeliling dengan seksama, mencoba menggambarkan dalam pikiran saya lokasi yang telah dijelaskan warga malam sebelumnya. Namun, sebuah teka-teki misterius terpampang di hadapan kami. Setelah mengamati dengan teliti, satu opsi terangkat di benak saya. Ketinggian pepohonan menjadi kunci untuk melihat area perkebunan warga. Mata saya memindai lingkungan dengan penuh antisipasi. Pohon-pohon tinggi adalah satu-satunya sarana untuk mengungkap misteri ini. Dengan tekad bulat, saya mencari pohon yang paling cocok. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan kandidat ideal. Pohon tinggi dengan cabang-cabang yang menjulang siap menjadi pos pengamatan yang sempurna. Dengan hati-hati dan penuh keahlian, saya mulai memanjat pohon setinggi 22 meter. Di puncaknya, dunia di bawah tampak lebih terbuka, memberi saya pandangan luas. Mata saya menjelajahi sekitar 600 meter ke arah utara. Di antara rimbunnya pepohonan, mata saya tertuju pada satu pohon yang menonjol. Dengan pelan-pelan, saya mengarahkan teleskop senapan saya. Jantung berdebar kencang saat bayangan hitam tiba-tiba muncul di tengah cabang-cabang. Tangannya menggenggam erat senjata laras panjang, tegas dan siap menembak. Saya merapatkan mata ke teleskop, mengarahkan titik nol ke bayangan misterius itu. Detik demi detik berlalu, napas saya terhenti sejenak ketika jelas terlihat bahwa dia sedang membidik sasaran tertentu. Saat semuanya terasa mantap, saya menekan pelatuk dengan hati-hati, mengeksekusi tindakan ini dengan presisi yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba di bawah saya, rekan-rekan tim saya memberikan isyarat. Pandangan mereka tertuju pada gerakan di antara pepohonan. Seseorang berambut pirang bergerak perlahan. Dalam genggaman tangannya, sebuah senjata api laras panjang terlihat jelas. Dalam sekejap, rekan-rekan saya bergerak dengan cepat dan tepat merespons ancaman dengan profesionalisme yang luar biasa. Pukul 13.20 tengah hari, kami memutuskan untuk melakukan penyisiran lebih lanjut menjelajahi radius 1,5 km dari lokasi tersebut. Waktu terus berlalu dan pukul 15.40,
mata kami menangkap sesuatu yang menarik perhatian. Di tengah hutan, tersembunyi di balik semak-semak, ada sebuah gubuk kecil. Dugaan kami menguat bahwa gubuk ini bisa menjadi tempat persembunyian yang aman bagi mereka yang terlibat dalam aksi tersebut. Dengan berhati-hati, kami mengatur rencana penyergapan yang cermat. Pukul 19.00 malam, kami bersiap untuk melancarkan aksi. Kami mendekati gubuk dengan hati-hati. Setiap langkah diambil dengan penuh kewaspadaan, menyesuaikan diri dengan situasi yang terus berubah. Pukul 19.10, misi penyergapan dimulai. Dengan langkah mantap, kami masuk ke dalam gubuk yang sempit. Namun, kejutan menanti kami di dalam. Di dalam gubuk, hanyalah peralatan memasak sederhana dan beberapa helai selimut yang harum dengan bau yang tajam. Namun, penyelidikan lebih lanjut membuka rahasia gelap yang tersembunyi. Barang bukti penting terpampang di hadapan kami, buku panduan organisasi KKB TPN PB, dokumen struktur organisasi, dan daftar anggota KKB dan simpatisannya. Pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, kami meninggalkan lokasi dengan perasaan lega dan berdaya. Meskipun penangkapan yang diharapkan tidak terjadi, kami berhasil mengungkap fakta penting dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang dihadapi.